Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading kaangkan hala kulahalaku negakian di 103,1 Batu Raja Radio. Radio Jumat kita nih di Jumat Berkah, tepatnya di hari spesial 28 Oktober nih ya. Kita jumpa lagi di Kang Kanci di Talkshow Batu Raja Radio. Nah, kali ini ada sumber Ibu Halipa nih dari Dinas Kesehatan ada Kang Kanci ya. Langsung dari Kepala Dinkesnya Dinas Kesehatan ada Bapak Rozali SKMMM. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga nih Ibu Ineta Satmawati SSI. Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, mana kabar? Alhamdulillah baik. Ngerti ya bahasa sini cuma sini lah. Hangugan pula. Oke lah, ading Kancih ya. Jadi kita hari ini tuh akan bahas mengenai obat sirup Pak ya, yang lagi jadi perbincangan nih, terlebih emak-emak nih Pak ya. Mungkin sebelum kita bincang-bincang lebih dalam, ada pembukaan dari kamu nih Pak Rozali, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang-mamang, ibu-ibu, iya. ading-ading, kanco-kanco di Kabupaten Oku khususnya ya, atau yang bisa memantau siaran ini. Yang pertama mungkin pada pagi hari ini, hari yang cerah ini Bang Olipa. Ya, hari yang cerah kita akan membahas sedikit tentang himbauan. Himbauan dari Kemenkes tentang obat cair. Obat cair ini jenis sirup. Nah, kemarin di luar banyak umat-umat ini panik. Kebetulan sudah beberapa hari berikutnya kita ada rilis dari BP POM. Ada 5 obat yang sudah dirilis yang terkandung di dalamnya ada cairan pencair obat itu. Oh alah itu ya. Jadi langsung kita lapor ke Bapak Bupati. Beliau menghimbau untuk selanjutnya agar sementara tidak mengkonsumsi dulu obat cair. Iya betul. Iya. Jadi obat cair setelah kita ada rilis selanjutnya. Nah sekarang kita sudah ada 5 yang sudah benar-benar nanti akan dijelaskan Bu Eneta. Berikutnya ada lagi 133 yang sudah dinyatakan aman lagi menyusul ya. Aman. Ya, sirup itu nanti untuk ininya ada teknisnya dari Mbak Anita nanti agar kiranya mak-mak atau bibi-bibi ayo jangan panik dulu. Iya betul itu. Ya. Tapi itu memang benar adanya Pak ya, bahwa adanya kandungan etilen glikol ya kabarnya, katanya yang terkandung di obat itu, obat sirup itu. Nah, etilen glikol itu apa sih Pak? Sampai berbahaya nian, sampai membuat gagal ginjal. Nah, silakan Pak Rozali. Iya, jadi etilen glikol ini satu sediaan cairan untuk mencairkan obat. Nah, ini kebetulan di dalam penelitian dari BP POM itu terdapat sementara di 5 macam obat tadi. Mungkin dalam penelitian melebihi ambang batas. Jadi ini bisa menyebabkan anaknya mual, tidak nafsu makan, kurangnya ke belakang, kurang kencing ya, kurangnya ke belakang. Ini kalaupun ada gejala-gejala itu di Oku ini kiranya agar bisa membawa ke fasilitas kesehatan. Ya. Namun sejauh ini nih Pak Rozali, ada laporan ataupun temuan di Kabupaten Oku nih, adanya anak yang mengalami gejala itu atau bahkan ada yang ngalami gagal ginjal nih di Oku nih, ada Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang belum ada Mbak Nita ya. Jangan sampai lah Pak ya. Jangan sampai lah. Makanya kita terus waspada. Begitu ada himbauan dari Kemenkes, kita langsung tindak lanjuti, langsung kita survei ke fasilitas kesehatan atas anjuran Bapak Bupati. Oke, tuh ada yang kancih ya. Jadi setelah adanya desas-desus ya yang ngabarkan bahwa obat sirup itu menyebabkan gagal ginjal, Pak ya, tentunya dari pihak Dinas Kesehatan itu langsung ya
meneliti kira-kira obat-obat mana nih yang termasuk, karena obat sirup nih banyak nih jenisnya Pak ya. Iya. Iya banyak nih jenisnya di Kanceh ya. Mak-mak tentunya mungkin Kamblahang penasaran nih obat apa kian yang kira-kira aman ya. Tapi kita pengen tahu dari obat yang dada aman nih. Pak Rozali, kira-kira ada obat apa kian nih? Ya silahkan. Atau Ibu Ineta? Ya langsung Bu Neta bisa. Untuk 5 item obat yang sudah dinyatakan Balai POM tidak aman, itu terdiri dari Thermorex sirup, itu obat demam. Obat demam. Ya, Mulai Ibu Halifa catat ya. Iya. Ya. Dicatat nih Mama. Flurin DMP sirup, itu obat batuk dan flu. Nah, ya. Selanjutnya lagi ada ini yang sering dipakai di masyarakat ya, Iya, karena apa bisa tuh, Bu? dijual bebas. Uni Baby Cook sirup. Nah, Ya, itu obat batuk dan flu juga. Kemudian Uni Baby demam sirup, itu obat demam. Dan yang terakhir Uni Baby demam drop, itu untuk bayi. Oke. Obat demam juga. Kami juga dari Dinas Kesehatan menghimbau seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Oku yang menjual untuk menarik dan tidak boleh dipajang atau diperjualbelikan lagi. Nah, Silakan itu. dikembalikan ke distributor atau istilahnya diretur Diretur lah ya, iya. ke distributor dan tidak boleh dijual. Nah itu nih dengan dia. Iya. Jadi semoga pacak didengarkan ya. Jadi itu 5 item obat yang benar-benar lah sudah dites ya, lah Yes. sudah dirilis di Kanceh bahwa 5 item obat itu pacak dikatakan untuk saat ini berbahaya ya. Ya, Nah ya, itu benar-benar. dia ya. Kalau obat yang aman tuh Bu silahkan. Ya, obat yang aman itu banyak. Banyak ya. Ada 133 item yang sudah dirilis oleh Balai POM dan sudah dilaporkan ke Kemenkes. Oke jadi Dan ada juga 12 item obat dengan monitoring terapi, yang intinya obat yang tidak bisa digantikan dengan sediaan lain. Oke. Harus inilah. Tapi tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan ya. Untuk item obat yang monitoring terapi misalkan pelipsi, itu untuk pasien epilepsi. Nah, itu kate penggantinya selain sirup sediaan sirup. Jadi itu boleh diberikan tapi dalam pengawasan tenaga kesehatan ya, dokter ya. Kalau untuk obat bebas ada yang 133 item itu. Salah satu contoh yang boleh dibeli Amoxan sirup. Amoxan Itu sirup. antibiotik. Antibiotik ya. Itu biasanya sering ada yang drop, ada yang sirup. Itu sudah dirilis aman untuk diberikan ke pasien. Oke. Ya. Itu kan sering di ini ya, di apa? Terus ada lagi obat Inpepsa. Ya, biasanya kan kalau kita nyeri itu tidak pacak lepas dari obat itu ya. Itu Oke. alhamdulillah juga aman. Bisa diberikan. Ataupun ibung-ibung pacak nanya ke tenaga kesehatan yang ada di apotik ataupun rumah sakit, instalasi farmasi. Di situ nanti akan diberikan daftar obat-obat yang sudah aman diberikan. Oke, Ya. karena yang begawi di apotik pun biasanya tuh tenaga kesehatan Bu ya. Ya. Jadi insya Allah Apoteker dia. mereka paham lah. Apoteker atau asisten apoteker. Ya. Itu ada yang Kanceh ya. Jadi jangan terlalu panik ya emak-emak. Insya Allah aman lah ya. Jadi untuk 5 item obat yang lah disebutkan tadi, halakudai dikonsumsi, halakudai diperjualbelikan ya. Karena lah dirilis nih hading Kanceh. Alhamdulillah banyaklah yang amannya. Ya. Nah, kita bersyukur banyaklah yang amannya daripada yang bahayanya ya. Kita masih berlanjut tentunya di Talkshow pagi ini ya. Kita terima telepon enggak Pak kalau ada narasumber yang nak bergabung? Boleh. Boleh ya. Jadi line teleponnya di 0735322622 untuk kaum belakang yang nak gabungan di Talkshow kita pagi ini ikut ke jam 10 bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Oku. Talkshow Batu Raja Radio.
Masih dipancarluaskan di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 1196H Bakung Batu Raja nih. Lah 40 menit ya. Wah, cepat nian waktu kita berjalan, Pak. Apa kamunya yang ini nih? Iya, tadilah berjalan seperapat jalan soalnya di Kanceh ya. Nah, untuk kamu yang ada gabungan ya silahkan di 0735 322 622 atau kita tunggukan Pacak kirim lewat WA juga di 0812 7119 5755 nih ya di Kanceh ya. Nah, jadi kan awal mulanya adanya penemuan gagal ginjal akut nih kan bukan di Oku ya. Alhamdulillah sampai manahi Oku ngatik nih. Semoga beda dengan terjadi di Kanceh ya. Namunnya yang membuat masyarakat juga kadang bertanya-tanya nih apakah karena obat sirup atau karena keracunan obat ya. Karena mungkin terlalu banyak obat yang dikonsumsi oleh anak. Kira-kira ada penemuan yang di luar nalar enggak sih Bu untuk penyakit gagal ginjal akut pada anak ini, karena kan jemetua kian kalau terlalu banyak minum obat kan dek bagus juga ya, apalagi anak-anak nih. Kira-kira Bu silakan. Ya. Pada intinya obat itu harus tepat dosis, tepat kegunaan, terus harus diberikan ataupun dibeli dari sumber yang jelas, yang berizin. Halam beli ke mamang-mamang yang demotor dijual keliling kan, kita harus beli di sarana resmi karena harga yang di mamang dengan yang di sarana resmi itu sama harganya, sama ya. Tapi kalau di apotek terjamin keasliannya, itu ya. Terus selanjutnya jangan konsumsi obat berlebihan. Nah, iya betul. Misalkan kita sahini beli batuk, menuju kita Batu Raja nih, kita beli obat satu item obat, kalau belum sembuh, siang kalau kita beli lagi item yang lain. Jangan coba-coba. Intinya halah coba-coba, tapi harus tepat guna untuk terapinya. Ya, mungkin itu yang Pacak kami sampaikan. Betul ya. Karena kan obat yang namanya obat kan mungkin langsung minum langsung sembuh tuh udah mungkin Bu ya. Pastinya berproses. Prosesnya. Ya, jadi kalau jangan campur aduk lah. Intinya itu pun harus sesuai dengan resep dokter. Kalaupun anak demam, halah bertanya-tanya dengan yang tidak pasti Bu ya, langsung dibawa ke tenaga kesehatan tuh ya. Nah, kalau untuk obat sirup nih Bu, baiknya nih kalau misalnya udah habis tuh mak mana? Apa apa-apa disimpan atau langsung buang Be? Ya. Obat sirup yang lah digunakan misalkan sisa separuh, kita kan ibu-ibu nih hemat ya, ibu-ibu nih sayang ya Pak Kadin ya. Tapi itu sebaiknya dibuang. Karena walaupun obat itu masih lama expirednya, kita takut pada saat bukanya sudah terkontaminasi oleh bakteri ataupun jamur yang dapat menyebabkan muntah-muntah, diare ataupun yang lebih serius lagi. Jadi lebih baik kami menyarankan dibuang. Karena walaupun simpan di kulkas juga belum tentu aman. Apalagi kan kulkas ibu-ibu ini bercampur dengan sayur mayur, ikan dan juga yang lain sebagainya tuh ibu-ibu ya. Kalau sirupnya belum habis langsung buang belah ya. Emaklah kita beli lagi ya atas tuh untuk keamanan lah. Ini ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa nih? Sama Ibu Eli. Ibu Eli nak bertanya apa? Anaknya ini Bung Halifah sama Ibu sama Bapak dari Dinas Kesehatan. Itu kalau misalnya anak kita sudah terlanjur minum sirup itu, cak mana apa ada obat lain yang harus dikonsumsi. Terus juga berita yang kita dengar itu benar karena disebabkan oleh itu yang anak-anak banyak kena gagal ginjal itu ya. Oke, siap. Itu saya nanya itu terus batas sirup itu kan ada kadaluarsanya. Kalau sudah dibuka apa memang tidak boleh dikonsumsi lagi, diminum lagi. Aku cak mano untuk bapak sama ibunya. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih ya. Nah, tadi kan ada 5 item tuh obat yang lah dirilis memang udah aman lah ya. Pacak dikatakan bahwa dia penggunaan etilen glikolnya terlalu berlebihan ya. Nah, jadi mak mana tuh kalau dia ternyata di antara 5 itu ada ibu-ibu yang lah sudah terlanjur ngenjokkan ke anaknya nih Bu, Pak. Mak mana kira-kira atau nak langsung diperiksa
bukan ya, tapi gejala-gejala ngatik tuh di anaknya ya. Silakan. Oke, terima kasih dari Ibu Eli. Bung Eli. Bung Eli di mana nih? Di Talang Jawa. Oh, Talang Jawa. Selamat pagi Bung Eli. Jadi kami sarankan, kalaupun kita sudah meminum obat itu, terus kita sudah tahu bahwa obat itu termasuk dalam rilis tadi, itu cepat-cepat dibuang. Cepat-cepat Dan dibuang. lagi yang sudah diminum, ya kita lihat gejala. Apakah ada gejala mual, muntah, jangan diminumkan lagi. Mual, muntah dan sebagainya, atau ya sudah kurang kencing, kurang ke belakang, itu cepat-cepat bawa ke fasilitas kesehatan. Diperiksakan di puskesmas. Dalam Jawa ada puskesmas. Oke. Yang kedua tadi apa? Ini apa namanya itu batas kadaluarsa. Apakah memang harus langsung dibuang kalau minum sirup udah habis kan? Baiknya langsung dibuang katanya tadi, atau tidak boleh yang disimpan apa? Itulah Iya, sebagaimana yang dijelaskan Ibu Aneta tadi, kalau obat itu minimal sehari 2 hari sudah terbuka dan sudah konsumsi di kulkas di mana, langsung dibuang saja demi keamanan sekarang. Iya betul itu. Dan kita cari, kita yakin seperti Ibu Eli ini ibu yang cerdas. Ya sekarang ibu-ibu ini cerdas. Jangan pernah melihat obat, oh ini anak aku sakit, lihat Google. Jangan. Iya, jangan ya. Karena di situ mungkin bagus. Banyak itu. Kita tahu kandungan yang ada di dalam obat itu. Ya, tolong konsultasilah ke fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan, biar nanti dikasih obat sesuai dengan anjuran porsi. Jika yang 133 tadi itu masih harus di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Itu. Ya sekarang ini banyak obat-obat itu dijual melalui ini Shopee, Google dan sebagainya. Yang bertanya, obat ini anak saya pilek ini nih, obatnya apa? Oh ini. Nah, tolong kalau sekarang ibu-ibu yang cerdas, yang cantik-cantik, ya agar kiranya kita lebih cerdas lagi untuk memberikan obat, mengkonsumsi obat khusus pada anak. Kasihan kalau anak-anak itu kan tidak tahu apa obat yang harus dikasihkan, ya diminum baik dia tuh nurut. Iya nurut. Kalau ada tambahan lanjut nih tadi, benar dak gagal ginjal itu disebabkan oleh obat-obatan sirup tadi? Berdasarkan penelitian yang keluar, yang dirilis, obat yang pasien yang kena gagal ginjal itu sebenarnya bukan karena obatnya, tapi karena tambahan yang etilen glikol tadi. Yang itu tadi. Makanya seluruh obat yang mengandung EG dan EGGP itu dilarang. Dan kebetulan 5 item obat yang sudah diteliti itu mengandung etilen glikol, zat tambahan yang dimaksud tadi, yaitu. Nah itu ya. Jadi Ibu Eli, untuk gagal ginjal yang mungkin sekarang lagi membuat emak-emak resah ya, membuat emak-emak gelisah, tentunya pajak dipastikan kalau 5 item itu memanglah diperiksa, diriliskan bahwa memang mengandung etilen glikol yang melampaui ya, yang melampaui batasnya, karena memang obat-obat sirup menggunakan itu, cuman ada batasnya Pak ya. Iya, karena kalau segala sesuatunya lah berlebihan tuh udah bagus Mak jika tuh Hang tuh ya. Minum obat kan kalau berlebihan udah bagus ya, overdosis kalau kamu bilang Hang. Lanjut nih, telepon ada yang gabungan lagi Dede 0735322622-nya. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi, Ibu siapa nih? Fitri di Tanjung Agung. Nak bertanya apa, Bung? Iya, kami nak nanya ini. Kalau aku ini kan anakku sering sakit, jadi kadang-kadang tidak ke dokter karena cuman batuk pilek ya, panas kan. Nah, pengen tahu kandungan apa yang berbahaya itu, karena kan kami cuman sekedar beli di apotek, kadang kandungannya itu apodio yang berbahaya untuk ginjal itu yang tidak boleh. Terus nak nanya, kadang-kadang kan kalau lagi berobat ke dokter itu ada antibiotik.
antibiotik itu disarankan harus dihabiskan. Ngapo itu Pak ya? Nah, iya. Nah itu kian. Terima kasih Bung Lipa. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah ya Ibu Fitri nih mungkin contoh-contoh emak-emak yang cerdas tadi tuh ya. Tapi Bung Fitri baiknya Mak Haji kata Pak Dinkes tadi tuh, Pak Kadin itu lebih baik diperiksakan lah ya, sedeknya ke puskesmas lah, walaupun misal mungkin ibu dek ngawunnya nak ke dokter ke puskes ya. Karena manahikan mungkin di seluruh penjuru Oku nih lah ada gala puskes-puskes yang terdekat Bu ya. Lanjut nih, yang berbahaya di kandungan obat tuh tadi tuh yang mana sih Bu? Ibu Anita nih, apoteker kita silahkan. Sebenarnya ibu-ibu tuh cukup bertanya ke petugas yang ada di sarana kefarmasian, karena obat itu kan sifatnya tambahan yang tidak boleh tadi ya, yaitu propilen glikol, polietilen glikol, sarbitol, atau gliserin gliserol. Itu yang untuk pemanis sirup itu loh. Ngapa ada ol-olnya galau ujungnya tuh? Jadi obat ini kan pahit rata-rata kan, kalau dia ditambahi cak gliserin ataupun untuk pengencernya. Jadi intinya yang tidak aman itu zat tambahan, karena tidak digunakan sesuai dengan aturan lah berlebih. Tapi ini kan tidak biasanya dicantumkan. Kita kan misalkan beli bodrek, misalkan ya di bodrek tuh dia ditulis mengandung propilen glikol. Yang tahu tuh tenaga farmasi. Makanya bertanya tadi ya. Nah itu. Oke, lanjut. Nah, kalau antibiotik nih, biasanya tuh bukan cuma Ibu Fitri nih yang galak denger itu. Ibu juga galak denger tuh ya. Ini harus habis ya. Nah, itu ngapa sih? Ya, silakan. Ya, antibiotik itu kan sifatnya resisten. Jadi intinya kalau tidak dihabiskan, kuman yang ada di dalam tubuh kita ini akan lebih kebal. Waduh. Jadi istilahnya dia tuh baru hancur. Istilah kita batu rajin ini apa Pak? Baru nak apa dia tuh? Nak pingsan-pingsan dikit ya. Nah, tiba-tiba pas dia bangkit nanti kekuatannya lebih ganas 1000 kali lipat dari awal dia pas pada saat sebelum pingsan tadi. Makanya memang harus dibunuh untuk ininya ya, untuk bakterinya, antibiotik tadi. Dan biasanya disarankan untuk sirup itu maksimal 7 hari. 7 hari. Kalau lah 7 hari, biasanya kalau kita minum tepat dosis habis untuk antibiotik ya. Nah, aman lebih dari 7 hari dibuangkan karena dia fungsinya sudah menjadi jahat. Harus dibuangkan. Kalau yang tablet lebih lemak karena kan biasanya 2 kali sehari kan, atau kalau memanglah lemak juga 3 kali sehari, biasanya diunjuk 3 kali sehari. Itu kayaknya ada lebihnya sih kok. Setiap kita beli kan sekeping kan, ada 10, itu nanti lebihnya siko. Itu lebihnya tuh halah diminum. Maksudnya itu biasanya kan kadang kita pas minum muntah, obatnya ngeluar jadi disiapkan 1 butir obat untuk cadangan. Nah, Ibu baru tahu. Biasanya kan 3 kali 1 3 hari, berarti kan lebih siko. Benar. Lebih itu ya tadi untuk cadangan. Kalau ada salah satu obat tuh dek tetegon. Nah, gitu. itu dia ya. Iya nih, hading kan cempai tahu nih ya ilmu apoteker. Aduh. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Sisanya jangan dibuang. Untuk tablet jangan dibuang. Oke lah hading kan itu dia ya. Lah ada 2 penelpon. Ini lah jam 10. Waduh, 8 menit lagi ya. Kalau kita balik lagi lah ya, kalau mau itu masih di Talkshow bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Oku. Talkshow Batu Raja Radio. Ya, Dingkang Kancu masih di 103,1 Batu Raja Radio. Jumpa kita nih 4 menit lagi jalan ke jam 10 pagi. Waduh, Pak Rozali lana berpisah pula kita Pak ya, karena lana habis nih perjumpaannya di talkshow kita pagi ini. Pastinya semoga talkshownya membuat kecemasan para mak berkurang Pak ya. Nah, sebelum kita nutup nih, ada lagi yang nak kamu sampaikan enggak Pak, atau kesan pesannya sebelum kita pamitan?
Oke, terima kasih Mbak Holipa. Pada mama kakang-kakang, ibung-ibung, ading kakang kance yang ada di Oku ini. Yang pertama pesan khusus dari Dinas Kesehatan juga Bapak Bupati, hati-hati memilih obat. Nah, ya betul. Sesuaikan dengan dosis, dan apabila itu anak kita sakit, ada gejala, lebih baik dibawa ke fasilitas kesehatan dan akan diberi obat sesuai dengan anjuran dokter atau petugas kesehatan yang ada. Jangan sampai kita tadi memberikan obat tidak sesuai dengan ini, yang akan menyebabkan, karena ibung-ibung ading kakang kance, obat ini apabila lebih dan tergeser fungsinya akan menjadi racun. Akan menjadi racun dan tidak diterima oleh tubuh kita. Nah, ini yang menyebabkan proses tubuh kita akan menjadi lemas, lesu dan sebagainya. Jadi mohon khususnya dengan ibung-ibung, emak-emak, agar kiranya kita cerdas memilih obat sesuai dengan anjuran yang ditentukan oleh petugas kesehatan. Sampai anak kita kena dampak karena kecerobohan lebih dosis dan sebagainya. Mungkin itu saja sedikit menyinggung masalah COVID. Silakan. Kini kita sudah meminta kembali vaksin untuk booster, agar kiranya yang belum booster, nah di booster COVID-19, karena alhamdulillah memang COVID-19 di Oku ini sudah melandai dan tidak ada lagi, tapi masih zona kuning, agar lebih hati-hati dan masih menggunakan dan melakukan protokol kesehatan. Itu saja ya. Itu saya. Ada tambahan, Ibu Eneta? Neta ya. Saya rasa cukup ya. Oke. Nah, hari angka-angka karena lenak jam 10, Ibu Holipa bersama dengan Pak Rozali SKMMM sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oku, Ibu Ineta Satmawati pamit nih ya. Terima kasih banyak yang lah dengarkan. Semoga bermanfaat ya. Ingat tadi angka tetap waspada kalau anak akan melahang demam dan mengalami sakit dan juga lain sebagainya. Lebih baik diundang ke fasilitas kesehatan ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih Bapak, Ibu atas waktunya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Halakulu negakian di 103,1 Batu Raja Radio Juma kita Nikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuasa Santan lagi nyepute. Cukup sekian Wan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Raja.